Ya sekarang kan ini ada Kementerian Haji juga, salah satunya yang memang banyak peluang di sana. Jadi ini seharusnya ini ide kita ya. Tolonglah yang bekerja di sana itu orang yang ahli. Betul. Gitu loh. Bukan karena kan Rasulullah itu kafah, benar nggak, Sat? Iya. Nah, coba maknakan kenapa Rasulullah kafah, Sat? Artinya rahmatan lil alamin tuh pandangan antum tuh bagaimana? Kalau rahmatan lil alamin itu dalam perspektif pandangan agama berarti setiap apa yang diucapkan, setiap yang dilakukan pasti membawa manfaat secara menyeluruh. Nah, bukan hanya untuk golongan. Tidak untuk golongan. Bukan hanya untuk partai saja. Betul. Ataupun rumah di belakang dia, kan begitu sih. Ada manfaat yang bisa dirasakan dari lapis atas sampai lapis bawah. Seluruhnya elemen. Itulah makna rahmatan lil alamin. Berarti termasuk Rasulullah rahmatan lil kafirin juga. Betul juga. Jadi betul, kan? Orang kafir pun kena kecipratan. Kena kecipratan, lil munafikin, lil zolimin, kan begitu. Berkahnya di situ. Berkahnya di situ. Nah, terus bagaimana pandangan antum? Kenapa hanyalah Rasulullah sebagai manusia Habibullah yang paling dicintai Allah dan sangat layak saat ini dijunjung? Kenapa sih? Coba kasih alasan-alasan. Tadi saya mau berangkat nemu sebuah catatan ya. Iya. Keistimewaan Nabi Muhammad itu salah satu diantaranya adalah salah satunya disandingkan dengan nama Allah. Disandingkan. Pertama dari azan, qomat, syahadat. Artinya dan azan, qomat, contohnya lafat azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian qomat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang semuanya ya, Sat, ya? Iya, dan yang dari azan, qomat, semua ya. Ada salawat juga kan? Ada namanya ya. Ada nama innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat untuk khusus kepada Nabi Muhammad, bukan nabi yang lain. Itulah keistimewaan dari Nabi Muhammad. Bahkan belum diciptakan saja namanya sudah ada nurnya. Ajibnya, ya? Ajibnya begitu. Bahkan disebut juga gelarnya khataman nabi, penutup dari para nabi. Itulah. Lebih-lebih lagi Rasulullah diberikan sebuah mandat bisa memberi syafaat nanti di yaumil kiamah. Makanya hari ini milad Nabi manfaatkan untuk berkhuswah, berqudwah kepada beliau. Insya Allah ini adalah hari raya beliau, Maulid Nabi Muhammad. Coba sekilas tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah peristiwa yang sangat agung. Kelahiran beliau saja bisa memberikan keberkahan buat langit dan bumi dan seluruh alam. Sampai lahirnya saja api majusi itu mati. Kemudian juga langit runtuh, bergetar gitu kan. Dan inilah menjadi momentum bahwa langit, bumi semuanya bertakbir, bersujud, mengagungkan asma daripada kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan ada satu riwayat Abu Jahal saja yang divonis masuk neraka dikarenakan dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dia sampai pada saat hari raya Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, siksaannya itu di sama Allah tuh didispensasi, ditunda ya? Ditunda sama Allah saking cintanya kepada Nabi Muhammad, walaupun secara mulut dia itu apa namanya, betul, memusuhi Nabi Muhammad. Nah, inilah pentingnya Maulid Nabi. Terima kasih. Nabi sangat sesali pamannya ya, belum sempat ya. Ali bin Abi Thalib belum sempat syahadat. Belum sempat syahadat mungkin karena ini ya, kalau bahasanya nggak enakan, karena dia masih dianggap sebagai tokoh. Kalau dia padahal orang bahaya ya. Ya, baik kan? Baik. Dia orang thayyib khair. Terus pandangan antum min ahlil jannah apa bagaimana?
masuk surga atau Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah 113 itu, makana lin nabiyyina waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu aba'uhum walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan sahabat-sahabat memintakan ampun kepada kaum musyrikin walaupun dia adalah keluarga dan juga sekaligus kerabat kamu. Hadis ayat itu surat 913 itu kata ulama adalah turunnya dari Ali bin Abi Thalib. Jadi seringan-ringannya azab bagi Abi Thalib itu adalah seringan-ringannya penduduk neraka itu adalah azabnya Abu Thalib. oh seringan-ringannya? Seringan-ringannya. Berarti kalau disandarkan Berarti riwayat tetap itu masuk dong. masuk neraka beliau Oh. itu. Tapi wallahu alam, ini kan pendapat. Mudah-mudahan wa'fu anhu ya. Mudah-mudahan Berarti diberikan ampunan. Manakala karena- dari seperti ashab ya, teman-teman Ashabul Kahfi ya, betul. itu juga kan Karena memang surganya manusia itu kan karena rahmat dari Allah, rahmat ya. bukan karena amal juga. Benar. Kecuali Nabi Muhammad. Nah kemudian kalau pembahasan di masyarakat masih bid'ah, wah ini maulid, Ya. segala macamnya. Itu mah Gitu biasa, itu mah pemahaman-pemahaman orang-orang yang pemahaman-pemahaman orang yang mungkin dianggap baru belajar Islamnya itu ketemu yang sifatnya modern kali ya bahasanya. Kembali kepada moto Quran dan Sunnah. Bid'ahnya di mana juga saya kurang tahu itu, maulid-maulid itu. Ditinjau dari sisi apa juga saya kurang tahu. Mungkin Padahal nggak ada yang salah. iya, saya juga kurang tahu. Makan bareng, kumpul bareng. Iya, ada nasihat di situ. Nasihat. Memuji-muji Nabi. Kurang tahu lah kenapa kok mereka bisa berfatwa atau Berfatwa begitu ya. memberikan sebuah statement seperti itu, gitu kan. Pajero ya, Tat. Masukkan jenggot Rasul. Terus kalau saat ini harapan antum ada nggak masih di hati di benak? Apa sih? Kalau antum pribadi sebagai figur seorang dai Ya, yang masih di hati ini kayaknya masih ada ganjelan apa? saya kalau kata bahasa Fudail bin Iyad, andai kata ada satu doa yang mustajabah yang niscaya aku akan berikan kepada kepemimpinan katanya. Jadi harapannya sama dengan adanya kepemimpinan yang adil, kepemimpinan yang insya Allah melayani umat, itu akan memberkahi seluruh keadaan dan kehidupan manusia, baik orang kafirin maupun muslimin, atas sampai bawah. Jadi Minimal berarti naik anggota dewan lah ya. kalau ada modal, Iya, iya, tenang aja. Kalau Kita ada atur ya, Pok. kalau ada modal, Tim saya, Pok. kalau ada modal, berat memang. Kita walaupun bagaimana ya, kalau nggak adil susah. Berat. Ustadz masuk partai? Enggak, tuh saya independen. Independen? Iya, nggak ada partai yang nggak ada yang ngusung siapa, nggak mau terikat juga saya. Jadi ngomong juga nggak keluh kalau ada sesuatu. Emang Pernah diintimidasi? intimidasi kagak, emang saya siapa? Lagi ceramah apa gimana? Enggak. Dukanya apa dalam dakwah? Duka, Dukanya, bukannya suka ya? Dukanya apa? nggak dikasih amplop. Cakep ini nih, gue seru ini jawaban ini. Padahal lagi butuh, lagi BU. Itu kok orang nggak tahu, nggak hargai banget sih. Nah itu dia tuh, coba deh kita telusuri itu di mana. Coba deh. Tuh. Gua kan belajar kan pakai duit ya, Tat. Iya. Ya, Ustadz Datang juga mondok. pakai ongkos. Oh, pakai apa? Ada pengawal. Udah gitu pakai tim lagi.
Oh jadi curhat gitu nih. Ya nggak apa-apa, ini harus dibongkar Sat. Oh gitu ya. Ternyata curhatan semua ustadz sama. Gitu. Jadi ini bukan kesalahan sistem, human error ini. Human error ini Bukan panitia ya. Pribadinya, emang sengaja dia. Oh. Emang sengaja dia gitu. Pengalaman banyak, dukanya begitu. Apalagi bensin udah kosong. Ya. Di rumah udah butuh. Tiba-tiba nggak ada, ya Allah. Ya Allah. Kan biasa bini kalau pulang kan yang dipegang kan amplop dulu di Iya. gitu lihat. Udah ada amplopnya gitu kan. Ini Padahal udah ada pisahin dulu. iya belum salaman, yang dipegang Enggak, amplop padahal mana kita udah bikin dua dulu lah. Iya. Satu udah kita edit, Oh gitu ya. itu dalamnya. Yang satu kita udah buka. Nah, kalau itu antum. Pak, kok diajarin tips new Jadinya begitu kalau lagi ceramah, ya kita lagi Kenapa penyanyi udah ada harganya? Kenapa biduan udah ada tarifnya, biduan udah ada tarifnya? artis udah ada. Artis udah ada. Konten kreator udah. Semua udah Tat menurut saya. Iya. Kenapa malah orang yang berilmu kok rendah banget? Nah berarti bukan orang berilmunya nih, masyarakatnya rendah terhadap masalah nilai-nilai keagamaan. Heran saya Iya, kadang-kadang. justru itu. Bayangin ya, orang konyol istilahnya ya, viral gitu. Diundang, itu ada budget 2 digit. Belasan. Katakanlah di bawah 10 lah juta. Tapi ini sebagai dai terus katanya usaha sekarang giliran kita misalnya ditanya ya kan. Set, maaf anggarannya kan begitu. Kita juga kan nggak mungkin yang nyebut, harusnya kan dia yang memantesin ya kan. Itu kan hal yang sekiranya udah paham lah gitu loh. Nah ini harus dibongkar saat sebenarnya ya. Kenapa? Ya benar, nggak sembarang orang bisa nyampein. Iya. Antum berapa tahun mondok? Belum lagi Iya. di universitas. Betul. Belum lagi di lapangan. Betul. Iya, belum lagi buku yang bertumpuk-tumpuk. Iya. Aduh. Terus katanya Ustadz itu jadi bilang jangan bisnis. Lah terus lu mau ngehidupin. Ya kan? Lah Ustadz itu jangan dagang lah, Rasulullah dagang. Boleh nggak Ustadz? Iya. Ayrul amal tijaroh. Makanya saya bilang kemarin sama Umi. Ini Ustadz Komar, kalau kayak gitu gini kita siasatin panitia. Ustadz Komar ceramah di mana? Saya bawa gerobak somai. Sampai saya contoh ibaratnya produk somai ini saya bawa. Ini dagangan saya, bilang gitu. Kenapa? Lah, saya pulang ini, ibu nggak bakalan bisa Bu mencukupi bayaran saya. Artinya gitu loh, jasa Ustadz, ya kan? Setidaknya dengan membeli somai, ya kan? Masih ada sisa-sisa keuntungan itu untuk kebutuhan dalam jihad dakwah. Benar, Sat. Saya juga merasakan sekali bagaimana rintisan di dakwah. Terkadang panitia bayangin ya, ngisi di Bekasi, Sat. Lah Bekasi ongkos sama PP-nya aja minimal gope, bener nggak Sat? Minimal tuh Sat ya. Kita dikasih ceramah 200.000. Masya Allah. Berarti kan minus 300 Sat. Iya, nombokin siapa? Lah terus kita ke pom bensin, ya Allah dengan doa aja bayarnya. Ya kalau dengan ke pom bensin bayar dengan doa nggak apa-apa kan gitu. Iya katanya Ustadz mah rezeki dari mana-mana. Tapi kan ya disitulah makanya terkadang itu yang sangat kami sesali. Kami membahas ini kenapa sih? Saya tuh menghargai ulama gitu loh tujuannya. Menghargai ulama, benar saat menghargai gitu sosok banget. Karena teman-teman saya saat semua itu mengeluhnya kayak gitu. Kadang-kadang ngisi ini udah di kelas misalnya pemerintahan ya. Ini kan udah ya tekin dong, hargai dong mereka. Situ kalau manggil acara party, DJ aja sekarang kan. Iya. Udah berapa juta? Udah 10 juta. Nah itu maksud saya. Ustadz nggak begitu Nah dihargai. inilah maksudnya
Saya ngomong kayak gini, si ntar ada netizen lah yang ngebully. Nggak masalah. Kita emang sekarang kita harus buka gitu loh. Kita harus mengetahui juga di acara itu kesiapan dananya tuh berapa gitu loh. Sehingga tidak terjadi namanya harapan yang kita terlalu berlebihan dan lain-lain. Iya betul. Ya kalau kayak gitu terus siapa yang mau ngebiayain? Betul. Kan nggak mungkin, Betul. Nah ini sebenarnya evaluasi ya buat seluruh penyelenggara dan evaluasi seluruh ini. Dan saya masukkan buat seluruh ustadz, daganglah dalam kalau misalnya Usaha lah ya. di situ kalau Tijarah. bisa ustadz bawa produk lah, mau gitu. gorengan, mau itu istilahnya ustadz nih bawa syiarnya haji, mau nanti kalau panitia, wah ustadz maaf kita nggak boleh bawa produk, kayak ibu harus deal dulu, berarti harus mencukupi. Saya pernah ustadz ceramah gitu ya, terus kita bawa syiar gitu kan, produk travel kita gitu kan, terus kita ditegur gitu kan sama panitia ya kan, jangan ini katanya, jangan promosi katanya, jangan ada berbau promosi. Saya bilang gini, ya ibu salahnya manggil saya salahin balik, maaf saya kalau saya ceramah pasti saya bawa produk. Kenapa bu? Maaf, ini sekarang saya buka depan ibu 200.000, apa artinya bu? Bukan saya tidak bersyukur dengan 200.000 lah, saya punya staf, saya punya tim, ya bener kayak antum lah, apa artinya tat? Pulang habis. Siap, ya bukan boro-boro kita ngisi bensin juga kadang-kadang berapa Di jalanan doang. nah di jalanan sudah habis. Nah itulah makanya penting sekali terkadang sebelum kita pamit kita tuh ada candaan namanya. Jadi candaan ustadz itu bahkan ada candaan. Candaannya apa? Tembakan bakal dia nyindir. Bukan biar ini bu, kemarin saya ceramah di sana di Lampung misalnya, itu udah disiapin rajungan, disiapin buah-buahan, begitu aja ngomongnya tuh, ya kan? Kebetulan saya masuk mobil, saya salawatan 3 kali, kok belum turun rajungannya. Pas udah nyampe tol, Ustadz maaf ini ketinggalan. Ya maaf aja, ini mah cerita doang nih, biar jangan sampai kejadian kayak gitu loh. Iya. Ini emang harus dikasih tadi sebelum akhir. Terkadang tuh kurang sekali menghargai. Bener, saya sedih, ya kan. Apalagi tadi ya kan. Iya. Kita kan bukan mikirin buat kita tadi. Iya. Anak misalnya ada 7. Iya. Ya kan, waduh. rumah. Wajibannya ini lagi gede-gedenya. Iya. Waduh. Pengeluaran rumah tangga. Belum lagi lain-lain. Iya. Inilah terkadang yang memang kita sangat sesali. Ya mudah-mudahan tetap syiar dan bersama. Insya Allah itu mah. Maka strategi Rasulullah, Iya. Rasulullah itu sambil dakwah sambil dagang. Iya. Saya, kalau orang bilang Rasulullah ini kagak dagang, saya mau sentil. Rasulullah tuh dagang, bener-bener loh Ustaz. Saya juga jualan gorengan, jualan tahu Ustaz. Saya jualan tahu di pondok pada tahun 2010 Ustaz. Itu saya tanya tuh saksi, mungkin ibu saya sendiri. Jadi saya sambil goreng, ya Ponana mungkin pernah dengar cerita itu dan saksi hidup. Demi Allah nggak bohong saya masak ceritanya. Satu ketika saya ngantuk saat saya tinggal kompor, itu jadi minyak udah naik ke atas, udah hitam atas ini apa namanya lapon saat itu udah ngembang, ya nggak tahu sebentar lagi kalau saya nggak bangun ya bisa-bisa itu saya beli tahu sama antaka itu di Lembang. Saya jualan itu satu tas segini, satu tas kotak gede, itu saya bawa pagi, habis subuh saya berangkat ke pondok ini, saya jualan itu untuk santri-santri baru, dan itu laku, alhamdulillah. Saya nggak pernah namanya malu gitu dalam hal jualan, hal apapun.
Saya pernah jualan batu cincin. Benar, batu cincin. Benar. Batu giok. Benar, tanya Bu. Saya pernah juga baju saya jualan ke sana. Baju itu saya jualan. Nah, itulah artinya memang manakala contoh saja. Nah, saya sarankan makanya ke Umi, saya bilang, Ustaz Komar nih bawa produk lah. Apa gitu maksudnya harus biar istilahnya menunjang kan begitu ya. Ya kalau nggak kayak gitu kita mau gimana, kita mentarifkan kan nggak bisa Sat. Iya, malu. Nah itu Kurang Sat. adab, kurang etis. Itu ngomong-ngomong apa dicopot? Oh, jepot sendiri. Oh copot sendiri. Ngerempah susah, kemana caranya? Bener aja. Biasa dijepit. Ya sebagai mungkin penutup Sat, sebelum akhir ada yang mau penyampaian di hati Iya. untuk masyarakat. Ya, kepada Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hidup itu harus bermanfaat. Betul. Hidup itu harus memiliki nilai. Hidup itu insya Allah harus memberikan yang namanya bisa berpengaruh di dunia sampai di akhirat. Prinsip Nabi Muhammad, manusia yang paling baik itu adalah anfa'ukum linnas, sangat bermanfaat buat manusia. Ya. Ibadah apapun yang kita kerjakan tapi kurang ada manfaatnya untuk manusia, Betul. tidak peduli, juga tidak ada nilai yang paling baik di hadapan Allah. Paling baik. Dan satu lagi, jangan pernah pelit dengan uang yang kita punya. Benar. Yang kita cari, yang kita miliki, itu ada hak yang harus kita keluarkan, terutama hak Allah. Kalau memang kita layak, keluarkanlah untuk Allah, entah untuk haji, entah untuk umroh, entah untuk kurban, entah untuk apapun. Kan dibalik apa yang kita keluarkan pasti ada balasan dari Allah. Sekian. Amin. Terima kasih banyak. Mungkin part 1 ini agak sedikit tadi saya juga tekankan karena saya merasakan sekali dimana rintisan dakwah itu. Waduh, rintisan dakwah itu luar biasa deh. Karena kita bingung juga waktu itu, memang nggak berani bersuara. Kalau sekarang saya harus bersuara nih, mewakilkan teman-teman dai. Karena di grup dai ya kebetulan kita sebagai ya yang diinikan lah seperti itu. Jadi tolong semua ya minimal dihargai lah, dihargai. Walaupun mungkin jangan sampai tadi ya, sampai kosong itu. Nah itu aduh. Jangan sampailah. Nah, udah kosong sobek lagi. Kejadian itu. Aduh. Jangan-jangan udah disobek duluan ya Allah, sedih ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu Ustaz. Amin ya. Terima kasih sudah banyak sharing. Di part 1 mungkin di part 2 nanti kita akan tampung komentar-komentar apa saja dari teman-teman yang menjadi ini dengan judul mungkin ngobrol Ustadz Komar di era globalisasi yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah. Pasti kan seperti itu. Insya Allah. Judulnya kan seperti itu hari ini. Insya Allah. Itu aja dulu dari saya. Saya Muhammad Rify Murida dan Komarudin Awam ucapkan barakallahu fikum ajma'in ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.